Hai teman-teman, masih Ridwan dan selamat datang di podcast Belum Tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Selalu dan semoga gue doakan lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Again, gue kelewatan lagi untuk posting episode baru. Harusnya seminggu sekali, tapi kayaknya ini nih sudah lewat dari seminggu ya. Gue gak tahu mau ngomongin apa sebenarnya, cuma kayaknya ada satu topik yang gak pernah gue bahas di podcast Sebelum Tidur, yaitu adalah love bombing gitu. Kayak anjing, ini adalah sebuah istilah yang gue juga baru aja tahu. Belakangan gue gak sengaja melihat waktu itu ada sebuah konten TikTok lah, biasa of course, dari mana lagi gue mendapatkan istilah-istilah brengsek yang gue gak ngerti. Semakin banyak gitu kayak istilah-istilah yang harus gue coba pahami gitu ya. Ada situationship lah, ada apalah, I have no idea. And then gue kemarin nemu love bombing namanya, yang dibilang mengenal love bombing. Ini gue sambil baca artikel ya. Mengenal love bombing salah satu tanda cinta yang manipulatif. Wow. Semua orang pasti menyukai gestur romantis ketika menjalin hubungan, terutama ketika masa PDKT. Orang tuh selalu berusaha untuk ngasih hal yang romantis demi ngebuat orang lain jatuh cinta kepadanya. Kalau kata orang disebut bucin, alias budak cinta yang rela berkorban untuk pasangannya. Kedengarannya romantis, tapi kamu juga perlu tahu dan waspada sama mereka yang punya kesempatan PDKT ini untuk manipulasi rasa kasih sayang gitu. Dan fenomena ini dikenal sebagai love bombing. Tujuannya untuk ngedapetin apa yang mereka inginkan. Makin penasaran soal apa itu love bombing? Oke. Aku Fatur Rahman sebagai part-time blog writer 1%. Yeah, kalian mau jelasin pengertiannya seperti apa. Love bombing adalah suatu bentuk manipulasi emosional yang biasanya dilakuin untuk ngedapetin kontrol atas diri seseorang. Wow. Contohnya ngasih perhatian yang berlebihan sampai ngebuat pasangan ini merasa dinomor satuin. Dengan begitu seseorang bakalan merasa bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya. Di awal segala sesuatu terlihat sempurna, terlihat romantis, bahkan mungkin terlalu sempurna. Bisa dibilang teknik, ini kan gue baca doang ya, gue sambil baca ya, gue juga pengen tahu. Bisa dibilang teknik awal love bombing biasanya strategi terselubung yang dibutuhin dalam menjalin hubungan yang romantis. Strategi terselubung yang dibutuhkan dalam menjalin hubungan yang romantis. Tapi love bombing biasanya bakal hancur ketika tahu bahwa pelaku ini punya tujuan di balik itu. Kamu bisa saja hampir gak mengenali kalau pelaku lagi melakukan love bombing karena sikapnya jelas dan sangat berbeda dengan apa yang diberikan pada awal hubungan. Sementara korban love bombing juga berpotensi terjebak dalam kekangan secara psikologis, bahkan sampai mengurangi komitmen dalam hubungan. Misalnya terjadi perselingkuhan atau tarik ulur hubungan yang sering disebut ghosting. Anjing, ada lagi ghosting bangsat. Gue gak tahu ya, gue tuh dari dulu tuh selalu benci sama berbagai istilah percintaan ini yang kayak dimulai dengan PHP lah, dimulai dengan ghosting lah, sama aja dari PHP pindah ke ghosting. What else? Selingkuh udah lama banget ya. And then ada lagi love bombing gitu, kayak ada orang yang kelihatannya sayang banget di awal, kelihatannya manis banget di awal, and then berujung dengan perasaannya nggak sama seperti dulu lagi. Well, gue setuju nggak setuju, tapi ini ada risetnya anyway gitu. Tapi gue tuh jadi merasa kayak kenapa ada banyak sekali istilah-istilah yang dikasih sama orang-orang di luar sana gitu, dan bahkan psikolog gitu ya, untuk ngebuat studi ini dan menjadikan ini sebagai sebuah masalah bagi kalangan remaja. Gue sampai barusan kepikiran apa ini propaganda aja ya, mereka ngebuat istilah-istilah seperti ini agar semakin banyak pemuda-pemudi yang
rusak kesehatan mentalnya, dan semakin tingginya demand untuk orang datang ke psikolog agar psikolog ini punya pemasukan yang berlebihan. Anjing, aduh bangsat, ini gue jahat sih. Jangan dengerin gue yang ini. Ya anggaplah gue sebagai orang yang percaya sama konspirasi nggak jelas. So jangan dengarkan itu. Gue menjadikan itu sebagai sebuah jokes aja, jokes yang bodoh mungkin. Tapi gini, gue ngelihatnya ini jadi sesuatu hal yang ribet banget gitu. Lo harus tahu kalau gini, ini back again ya. Gue bilang kenapa Raditya Dika bahkan udah ngomong, kenapa era sekarang tuh semakin susah untuk memilih pasangan, karena kita semakin punya banyak pilihan gitu. Orang jadi sulit buat gampang setia gitu. Dan sekalinya mereka menemukan pasangan yang kelihatannya mesra banget, bahagia banget sampai tua gitu. I think it's one of a kind gitu. Maksud gue gue nggak begitu percaya aja sama hubungan yang langgeng adanya gitu. Kayak men, kalau lo tahu bokap nyokap gue ya, mereka mati kayak Romeo and Juliet gitu. Kayak bokap gue mati 2 Juli, 6 hari kemudian tanggal 8 Juli nyokap gue juga meninggal gitu. Ceritanya jadi kayak Romeo and Juliet, bokap gue meninggal, 6 hari kemudian nyokap gue mungkin terdengar kayak selisih meninggalnya gak jauh, betapa cinta matinya mereka. Well, gue gak bisa bilang bokap dan nyokap gue adalah cinta mati satu sama lain kalau ternyata di antara mereka pernah ada orang ketiga anyway gitu. Di antara mereka berdua juga menjalani percintaan yang gak mulus-mulus banget. Toh bokap nyokap gue juga pernah hampir cerai berapa kali. Hubungannya gak baik-baik juga gitu. Gue akan bicara kalau betapa dinamisnya manusia menjalani kehidupannya dengan segala faktor yang mereka alamin. Mulai dari karir, mulai dari masalah diri mereka sendiri, keluarga, yang sampai ngebuat hubungan mereka antara pasangan satu sama lain jadi tidak berlangsung dengan lama gitu. I don't give a shit sama hubungan yang lama. Kayak apakah gue percaya? Gue percaya, tapi gue tuh udah di titik yang lo tahu nggak sih, kayak lo menjalanin hubungan tuh dengan ikhlas aja gitu. Karena lo ngentot lah, gue ngomong tuh selalu suka jampi gitu, tau gak sih, kayak sorry ya, gue harap lo ngerti. Tapi gini, gue pernah bikin satu episode dulu di podcast sebelum tidur, judulnya kalau nggak cocok mah nggak cocok aja gitu. Gue juga ngeliat kemarin di salah satu postingan video TikTok di mana dia bilang, gue jujur sebenarnya capek main dating apps, tapi I got no choice. Gue berulang kali swipe match sama orang deket, sekali 2 kali ketemu, and then mereka hilang gitu aja tanpa respon, menghilang tanpa kabar. Well, no response is a response anyway. Dan menurut gue nggak apa-apa gitu untuk mereka pergi, karena mungkin emang ya we're just not meant to be gitu. Perempuan ini ngeposting kayak gitu di video TikTok, dan menurut gue itu adalah pemikiran paling rasional yang bisa dia state, dan I'm agree with that gitu. Kayak lo nggak bisa selalu percaya sama hubungan yang setia. Pada akhirnya Desta dan Natasha Rizky juga cerai. Giselle dan Gading Martin dengan kehidupan yang romantis seperti kurang romantis apalagi kehidupan mereka di sosial media, cerai juga. Name it lah, Rahel V-nya sama Okin dengan anak-anaknya yang lucu, cerai juga gitu. Anjing, what a joke. Back again gitu. Lo tuh selalu menyalahkan segala permasalahan. Kita tuh selalu terromantisme dengan diromantisme dengan hubungan orang yang bermasalah, yang akhirnya berpisah. Pasti karena ada perselingkuhan, pasti karena salah satunya ghosting, love bombing, PHP dan segala macam. Menurut gue, simple, mereka nggak cocok aja udah. And mungkin lo bilang, bang, lo ngomong kayak gini karena lo pelaku aja kali. Lo karena nge-PHP-in orang, karena lo juga pernah nge-ghosting orang, lo pernah nge-love bombing orang.
man, believe me, gue juga pernah berada di posisi yang di PHP-in gitu. Gue pernah berada di posisi yang di ghosting, di love bombing. So do I, gue juga pernah. Gue diselingkuhin juga pernah gitu. Dan lo mau ngomong apa sama gue? dan lo tau gak, gue sedih banget gitu. Tapi gue nggak mau sedih lama-lama satu. And then things that akhirnya yang gue pikirkan ya mungkin we're just not meant to be aja gitu. Dan kalau gue sampai sekarang masih mengharapkan mantan gue nggak tahu apakah ini mengharapkan apa enggak. Cuma kadang-kadang gue kangen momennya gitu. Ya sama semua mantan gue anyway gitu. Beberapa mantan gue kangen kok momennya. Tapi apakah gue mengharap untuk balik? Enggak juga gitu. I mean kayak lo tahu nggak sih kalau orang tuh nggak diciptain semuanya sempurna bisa mencintai selamanya anyway. Believe me, ada orang yang bisa mencintai pasangannya setulus hati kayak B.J. Habibie, kayak Susilo Bambang Yudhoyono, ada kayak Om Indro. But again, one of a kind man. Kayak lo bilang ya lo selalu disakitin. Emang lo yakin gitu ketika lo punya pasangan yang agak lamaan dikit lo bakalan setia sama pasangan lo? Gue yakin gak juga kayak. Aduh, jokes lagi. Ya maksud gue kayak stop lah menyalahkan orang lain. Stop menyalahkan diri lo sendiri juga. Apa mungkin salah gue ya? Apa mungkin gue kurangnya ini? Kenapa dia begitu ya? Kenapa dia jahat banget ya? Iya emang lo gak cocok aja udah. Semesta gak mendukung lo untuk bersama. Terus lo mau ngarepin apa lagi? Gue gak pernah nyalahin pasangan gue. Even gue pernah diselingkuhin ya gue bilang ya gue akan cerita ke teman-teman gue ya, pasangan gue selingkuh, tapi ya mungkin karena ada kurangnya gue gitu, dan emang semesta nggak mendukung, mungkin karena kita LDRan, ya mungkin karena ini itu dan lain segala macamnya. Temen gue ada yang ngerasa hubungannya udah baik-baik aja banget, udah 3 tahun lamanya, tapi dia tahu kalau orang tuanya nggak akan suka sama pasangannya. Dia cerita ke gue, apakah gue menyayangi pasangan gue karena paksaan atau tulus ya? Tapi kok gue nggak yakin. Even gue tahu gue bahagia sama dia, tapi gue tahu keluarga gue nggak akan bisa nerima dia. Then what I have to do? Apakah gue selesain aja gitu? So ada banyak abu-abu, tau nggak sih, kayak di dalam hubungan yang nggak bisa lo paksakan. Gue punya belief orang yang melakukan love bombing ini adalah orang yang juga mungkin, gue tadi baca kok ada di situ narsistik, manipulatif, apalah segala macam. Men, lo tau gak sih? Menurut gue sebagai orang yang pernah menjadi korban love bombing, dari yang sudah gue lihat, menurut gue mereka mentally unstable aja. Why? Karena gue juga pernah melakukan love bombing maybe. Menurut gue kayaknya permasalahannya adalah mentally unstable. Mereka belum selesai sama dirinya mereka sendiri. Mereka belum tahu apa yang mereka mau. Mereka cuma berusaha untuk mencoba. Apakah mungkin he's the one gitu, tapi ternyata enggak juga, and then berujung gagal lagi. Ya sama kayak lo ngebangun startup aja, trial and error. Nggak semua ide yang lo bikin bagus kan, dan nggak semua pasangan yang lo deketin berjalan dengan baik anyway. Nggak semua gitu. So ya, lo nggak bisa maksain semuanya sesuai mau lo. Kadet bullshit lah, segala istilah percintaan itu anjing. Aduh, lucu banget gue. Mau ngomong apa lagi ya? Itu aja kali ya. Cobalah untuk tidak peduli. Cobalah untuk tidak peduli sama hal-hal yang menyebalkan. Karena hidup akan terus menyebalkan. Wajib. Jadi sebisa mungkin untuk hadapi itu sesantai mungkin ya. Ya lo pasti akan sedih juga, tapi ya jangan lama-lama. Ingat, objektif lo untuk hidup di dunia adalah untuk hidup gitu. Gimana selayak-layaknya hidup yang baik adalah mungkin lo bisa hidup dengan tenang dan bersyukur
dengan bahagia ya. Kalau emang bukan bersama orang lain jawabannya, atau mungkin dengan diri lo sendiri, atau mungkin dengan temen lo, keluarga lo, atau segala aktivitas yang lo cintain, ya just do it gitu. Nggak usah terlalu berlama-lama di lundung pilu. Anjay. Itu aja dari gue teman-teman. Terima kasih mendengarkan. Ketemu lagi di minggu depan. Gue Leonardo Handoko pamit. Spread love not hate. Bye bye.